Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk hari yang bahagia ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terus ya Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkuasalah ya Tuhan atas hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini diambil dari kitab Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya ulangi, Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Baik, saya akan membacakannya untuk kita semua. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Salam saudara-saudara. Pada kesempatan kali ini, adapun tema yang sampai kepada kita melalui perikop Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17 ini untuk kita semua, terkhusus untuk saudara kami yang sudah mengikrarkan iman percayanya di hadapan jemaat Tuhan, terlebih di hadapan Tuhan tadi di gereja. Tema yang sampai pada kita adalah Injil yang menyelamatkan. Berbicara tentang keselamatan, tentu kata ini tidak asing lagi untuk kita dengar. Dalam KBBI, makna kata menyelamatkan ini sepadan dengan meluputkan, menghindarkan, dan juga membebaskan kita dari mara bahaya ataupun bencana. Jelas kita pahami bahwa keselamatan adalah hal yang diinginkan oleh manusia. Baik keselamatan jasmani maupun keselamatan rohaninya ataupun keselamatan jiwa. Tapi saudara-saudara, hal yang perlu kita perhatikan adalah jauh lebih penting keselamatan jiwa dibanding dengan keselamatan jasmaninya. Ini dapat kita lihat dalam Matius 16 ayat 20a. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Matius 16 ayat 20a. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Jelas saudara-saudara, melalui nats ini, Paulus ingin menekankan bahwasannya keselamatan jiwa itu jauh lebih penting daripada keselamatan jasmani. Artinya bahwa hanya Injil yang mampu menyelamatkan kita dari segalanya. Karena memang dalam perikop ini, yang menjadi penekanannya adalah Injil yang menjadi kekuatan Allah. Injil yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, dalam ayat 16 dikatakan demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudaraku, betapa pentingnya bagi kita orang percaya untuk memahami firman secara lengkap dan juga benar. Sebab bila orang percaya terkungkung pada prinsip asal percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus, dia akan selamat. Maka keselamatan yang diberikan oleh Allah akan bisa tidak menjadi kenyataan dalam hidup orang tersebut. Mengapa demikian? Karena percaya kepada Yesus Kristus harus menuruti semua perintahnya, menaati larangannya, serta menjalankan hidup sesuai dengan cara hidup yang diinginkan oleh Bapa ataupun yang dikehendaki oleh Bapa, supaya pada akhirnya kita ditemukan oleh Bapa sebagai pribadi yang kudus, tidak cacat dan tidak bercela di hadapannya. Karena saudara-saudara, keselamatan yang ingin kita capai dalam nats perikop ini yaitu keselamatan sesudah kita mengalami kematian. Bahwa keselamatan yang akan dinyatakan oleh Bapa
itu akan dinyatakan bagi kita sesudah kita mengalami kematian. Oleh sebab itu, kalau selama ini kita semua menerima pengajaran yang mengatakan bahwa cukup percaya saja diselamatkan, maka saya ingin mengatakan bahwa hal ini dapat menyesatkan kita semua. Karena kalau percaya saja kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka seluruh gerak kehidupan kita, cara hidup kita juga harus sama seperti Kristus. Maka dari itu, percaya saja tidak cukup. Karena percaya adalah menuruti kehendak Allah. Artinya ada tindakan konkret, ada tindakan nyata, yaitu kita harus hidup dan bertindak sama seperti Kristus. Kemudian juga dalam ayat yang ke-17, kita perhatikan pada ayat yang B. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus di jemaat Roma. Dan melalui kata ini juga, ini menginspirasi seorang anak Tuhan di era reformasi yang bernama Martin Luther. Martin Luther percaya bahwa hanya oleh iman saja ia diselamatkan, ataupun sola fide. Terkhusus untuk saat ini, saudara kami yang sudah mengikrarkan iman percayanya, yang sudah naik CD, bagaimana kehidupan yang akan kita jalani ke depannya? Akankah kita hidup dalam iman seperti Paulus dan juga Martin Luther ini? Jelas kita ketahui bahwa Rasul Paulus selalu memberitakan Injil selagi ada kesempatan bagi dia. Selagi ada masih waktu, ia selalu memberitakan Injil. Memberitakan Injil adalah lifestyle-nya oleh Rasul Paulus. Kalau saya membahasakannya seperti ini dia. Di mana ada Rasul Paulus, di situ ada pekabaran Injil ataupun pemberitaan Injil. Memberitakan Injil adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil. Ketika ia ke Roma, ada pemberitaan Injil. Ketika ia ke Filipi, ada pemberitaan Injil. Ke Korintus, ada pemberitaan Injil. Ke Efesus, bahkan kemanapun, ketika Paulus pergi, pasti selalu ada pemberitaan Injil. Intinya adalah, di mana ada Paulus, di situ ada pemberitaan Injil. Karena Paulus tahu bahwa yang paling utama adalah keselamatan. Dan Injil adalah kekuatan Allah untuk keselamatan itu. Jadi, sebagaimana Paulus yang selalu memberitakan Injil, mari untuk kita semua, terkhusus untuk saudaraku yang sudah naik CD, yang sudah mengikrarkan iman percayanya, hendaknya kita memberitakan Injil, tidak memberitakan berita-berita fitnah, berita-berita bohong atau hoaks, membuli orang lain, atau bahkan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Melainkan kita mampu meneladani Rasul Paulus dalam kehidupan kita. Sehubungan dengan itu, marilah kita menjadi pribadi yang selalu meneladani Kristus dalam menjalani kehidupan kita. Berusahalah hidup dalam kekudusan dan kehendak Allah, sehingga ketika waktunya telah tiba, kita ditemui Bapa di sorga sebagai pribadi yang kudus, tak bercacat dan tidak bercela. Sekali lagi kami katakan, ketika Bapa di sorga menemui kita pada waktunya, kita ditemui sebagai pribadi yang kudus, tak bercacat dan tidak bercela di hadapannya, sehingga keselamatan menjadi bagian kita. Amin.